Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Hadirin, Alhamdulillah Unpad kedatangan orang yang penting ya di sini berkaitan dengan holding BUMN. Saat ini kita akan berbincang dengan Pak Gus Rijal sebagai Wakil Direktur Utama Sektor Pupuk ya Pak. Oke. Selamat datang di Universitas Pajajaran, Pak. Terima kasih, Ya. senang hati. Nah, jadi kami menyelenggarakan ini dalam rangka engagement dengan BUMN, ya Universitas Pajajaran dengan berbagai potensinya yang ada. Nah, tadi dengan perkebunan, Pak, dengan dana reksa dan lainnya. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan Bapak. Terima kasih nih waktunya. Nah, sebelum dimulai, kami akan coba sampaikan dulu data pribadi. Ini kebetulan Pak Gus Rijal, ini dari Padang ya. Kemudian data pendidikannya, ini kebetulan sarjana teknik mesin ya dari Institut Teknologi Bandung. Ini apa namanya tetangga Universitas Pajajaran, Pak. Kemudian magister manajemen logistik dan perkapalan dari World Maritime University Swedia. Dan riwayat pekerjaan yang luar biasa ini sudah sangat banyak ya senior, dari mulai senior Vice President Shipping ya PT Pertamina Persero, kemudian senior Vice President Distribution PT Pertamina di tahun 2010 sampai 2013, senior Vice President Corporate Planning Business Development PT Pertamina. Dilanjutkan lagi Presiden Direktur PT Donggi Sonoro LNG, Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Indonesia. Di 2016 sampai 2020, Pak Gus Rijal memegang Direktur Investasi PT Pupuk Indonesia. 2020 sampai November 2023 Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, dan sampai sekarang di sini Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Demikian riwayat pekerjaan yang luar biasa, ini sudah berpengalaman sekali ya Pak Gus Rijal. Nah, barangkali sekarang Bapak bisa berbagi dengan kami bagaimana perkembangan holding sektor pupuk ini, Pak. Ya, mungkin kami persilakan Pak Gus Rijal ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama puji syukur ya, alhamdulillah kita hadir di sini suasana sehat semua ya. Ada profesor ya, Prof Iman, ada juga tadi saya lihat dewan guru, dosen ya, dan ada juga anak-anak ya, Pak Ri, anak yang mahasiswi ya. Yeah. Jadi sudah anak-anak bagi saya, karena anak saya mungkin lebih besar daripada kalian-kalian semua. Kalau pakai kawan-kawan nggak juga ya, jadi kalian-kalian semua ya. Jadi syukur kita bisa silaturahim ya. Jadi saya juga terhormat ini karena saya bukan orang yang berilmu, tapi saya apresiasi dari berilmu ya. Jadi memang bapak ibu saya semuanya dosen, walaupun banyak beralih ke bidang birokrasi. Tapi artinya seorang dosen itu inspirasi saya, walaupun saya gagal menjadi seorang dosen gitu. Jadi artinya kekaguman saya terhadap orang tua saya, kedua orang tua saya, dan para dosen itu tetap. Jadi nggak mudah seorang dosen itu bagi saya, karena saya gagal dan saya nggak bisa menjadi seorang dosen. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Kita ini jelas Badan Usaha Milik Negara, bergerak di bidang pupuk ya. Sebenarnya kita perusahaan kimia sebenarnya juga, karena proses kimia. Jadi kita punya 10 anak perusahaan ya. Jadi Pupuk Indonesia mempunyai 10 anak perusahaan. Jadi kita punya 5 anak perusahaan yang bergerak di bidang pupuk ya. Itu yang menjadi tulang punggungnya kita sebagai perusahaan pupuk. Jadi kami punya di Pupuk Iskandar Muda di ujung barat sana di Lok Sumawe Aceh. Mungkin teman-teman pernah ke Aceh. Terus kita juga punya di Pupuk Sriwijaya Palembang di kota Palembang, Sumatera Selatan ya, di
di Sumatera Selatan. Kita punya dekat sini pupuk Kujang ya, Pupuk Kujang. Kujang Cikampek ya. Kita juga punya petrokimia Gresik ya, itu di Gresik ya, di Jawa Timur. Kami juga punya pupuk Kalimantan Timur ya, di Bontang di Kalimantan Timur. Itu 5 perusahaan pupuk kami ya. Yang terbesar itu dari segi kapasitas produksi itu pupuk Kalimantan Timur ya. Jadi kalau adik-adik ingin berkarya, masuklah pupuk Kalimantan Timur walaupun jauh ya. Tapi itu lebih bagus sekarang, udah tahun 2023-2024 ya, dibandingkan dengan masa lalunya sekitar tahun 80-an gitu ya. 80-90 lah ya, itu pertama kali berkembang. Itu betul-betul ada remote, teman-teman juga dengar ada PT Badak ya, LNG di sana ya. Jadi itu memang daerah remote, tapi sekarang sudah berkembang. Jadi memang klaster industri ini menjadi penggerak memang ya. Kalau tadi saya bicara Arun, dari Lok Sumawe itu dulu ada kilang LNG Arun. Nah di situ gasnya itu selain diekspor juga dimanfaatkan buat domestik ya. Kalau teman-teman ini backgroundnya bisnis semua ya, nggak ada yang ya pasti di sini nggak ada yang izinnya ini ya. Tapi sekedar pengetahuan saja. Jadi memang gas itu untuk domestik dan ekspor. Nah begitu juga kita punya di di Bontang itu kita ada LNG, ada pupuk juga. Nah, sekarang kami lagi bangun itu di Fak-Fak. Mungkin pernah dengar kemarin akan ada groundbreaking di akhir November oleh Pak Presiden. Setelah 40 tahun kita nggak bangun cluster industri. Jadi memang industri memang penggerak dari ekonomi suatu wilayah gitu ya, pengembangan wilayah. Nah, kami punya 5 industri bisnis atau anak perusahaan penunjang ya, bukan penunjang sebenarnya, tapi non pupuk ya. Kita nggak setuju juga non core dan izin tidak penunjang. Jadi satu rekayasa industri, engineering company ya, itu yang membangun pabrik pupuk, pabrik minyak ya, kilang minyak ya, itu offshore macam-macam dia. Ada pupuk Indonesia Niaga, itu kayak seperti Niaga ya, it's a trading company ya, jadi perusahaan trading yang menjual beli bahan baku pupuk, apapun dia trading kan. Kita juga punya pupuk Indonesia Logistik yang punya kapal ya, yang juga karena negara kita negara kepulauan, jadi kapal menjadi vital bagi suatu perusahaan. Apalagi kami BUMN mendapat mandat harus mendistribusikan pupuk di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kayak Pertamina ya, boleh milih yang itu. Pertamina kalau kalian lihat itu seperti non Pertamina mungkin hanya ada di Bandung, mungkin cuma satu aja Landago kali ya gitu ya. Nggak ada dia di Cileunyi sana, nggak ada gitu ya. Apalagi di Tasik sana nggak ada, Sukabumi. Jadi nah kami sama. Jadi kita harus hadir di seluruh wilayah Indonesia. Selama ada sektor pertanian, kita ada di situ. Jadi itu peran kita sebagai mandat dari pemerintah itu untuk mendistribusikan dan menyalurkan pupuk di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita ada pupuk Indonesia Logistik. Nah kami juga ada pupuk Indonesia Utilitas. Karena kalau teman ada kalian anak-anak bukan orang teknik, jadi utilitas ini kan butuh power, butuh gas, kita juga menyediakan gitu. Nah terakhir karena kita bergerak bersentuhan dengan petani dan pangan, kita ada juga pupuk Indonesia Pangan. Arahnya ini lebih banyak kita RMU, teman-teman tahu RMU enggak ya? Penggilingan dari gabah menjadi beras gitu kan. Tapi kalau beras tahu ya? Iya. Kalau nggak tahu beras, nasi tahu ya? Kan kadang-kadang saya khawatirnya nasi tahu, beras nggak tahu. Nasi tahu, beras tahu, soalnya gabahnya nggak tahu ya. Tapi nggak apa-apa, penting nasinya tahu ya. Jadi itu kira-kira. Nah jadi saya nggak begitu paham konsep holding, tapi kita punya banyak sekali anak perusahaan, cucu perusahaan, ya, afiliasi. Ya. Kalau kita, saya nggak tahu apa diundang Main ID atau Inalum, saya nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat kan holding ini kan Pertamina sudah holding, ya. Karena tambang sudah holding, tadi kesehatan, tapi kami itu mau 3 lah. Tapi kalau kita lihat tambang itu memang
karakteristiknya beda. Yang di holdingkan itu, yang digabungkan itu satu mungkin kalau kita sebut PT Timah, jelas ya Timah kan. PTBA, PT Bukit Asam itu adalah batu bara ya. Ada lagi yang kita tahu tuh Freeport ya. Freeport itu jelas apa? Tembaga ya, tembaga dan emas itu ya. Ada lagi aneka tambang ya, aneka tambang itu ya macam-macam, ada nikel, ya, banyak lah macam-macam. Nah, jadi itu jelas produknya beda, pasarnya beda, karakteristiknya beda. Tapi kalau kami ini memang semua pupuk gitu. Iya. Jadi terasa sekali kebutuhan untuk bersatu. Ya, jadi apa namanya? Kalau sifatnya kita ingin berkembang, itu akan terjadilah sentuhan gitu, terjadilah singgungan. Ya. Seperti kita berolahraga kan, kalau kita berbaris, kalau kita berolahraga, tangan kita akan bersentuhan. Jadi kita harus melebatkan. Nah, seperti halnya sekarang misalnya PLN mengembangkan ke energi listrik, Pertamina Energy Company mengembangkan ke itu ya. Itu walaupun dia satunya kutubnya minyak dan gas, satu ini adalah pembangkit, tapi di satu titik dia masih beriris. Apalagi kami yang produknya betul-betul sama, ya, masing-masing mempunyai apa KPI. Ada yang tahu KPI? Key Performance Indicator. Dia harus capai target ya. Jadi bisa saja Kujang Cikampek akan jualan di Jawa Timur, gitu. Karena memang ada kesempatan di situ. Yes. Begitu juga sebaliknya. Pupuk petrokimia Gresik mungkin akan hadir di wilayah Jawa Barat ini. Gitu, ya. Nah, setelah itu mereka juga akan mempunyai strategi pemasaran yang berbeda masing-masing. Ya. Dan pun juga harga pokok penjualannya, ya, mungkin teman-teman paham ya, anak-anak paham semua, itu pasti berbeda-beda. Jadi itu akan menurunkan nilai kita sebagai grup. Ya. Karena yang dominan di situ adalah pembeli. Ya, saya nggak mau bicara detail. Poinnya begini, analoginya. Kalau misalnya harga itu adalah HPP ya, HPP tadi ya. HPP itu misalnya 200 USD per ton produksinya. Yang satu lagi 250 USD per ton. Ya. Begitu harga pasar 400, kita nggak bisa menikmati sebagai grup ya harga 400. Ya, karena si pembeli akan menawarkan ke si pupuk Kujang, nanti dibawa lagi harga itu ke petrokimia. Jadi dia selalu akan asah golok ya, jadinya istilah kita asah golok. Jadi ditanya Kujang menawarin berapa, 400 gitu kan. Datang ke Petro Kujang 400, mau nggak 390, dia bolak-balik terus sampailah masuk di harga 250 tadi. Kujang nggak bisa turun lagi, si Petro bisa, akhirnya dijual dengan angka 24. Jadi begitulah yang tidak ada optimasi di grup ini. Itu baru bicara masalah pasar, belum lagi kita bicara masalah skala ekonomi ya. Gitu. Masalah riset juga begitu. Semua ingin gaya semua ingin muncul dengan temuan baru. Jadi sumber daya itu habis untuk satu fokus, satu result yang sama. Ya. Bagus Ijal, sebelum lebih lanjut ya uraian menarik ini, sebetulnya kapan ini holding pupuk ini dimulai ya di Indonesia, holding BUMN pupuk ini? Karena awalnya kan masing-masing ya, Pak. Ya. Kita holding itu udah 11 tahun ya. Oh, 11 tahun. Ya, jadi sudah lama juga kita holdingnya. Jadi memang. Jadi yang 10 tadi perusahaan ya, itu. Jadi kita sudah holding. Jadi dua tahap yang kita lakukan. Satu, sebenarnya kita 3 panjang transformasi kita. Jadi pertama ini digabung dalam satu perusahaan holding. Jadi PHC ini sudah lama ya. Saya nanti cek lagi lama. Tapi sekitar 2000 lebih kali ya 11 tahun. Saya juga nggak hafal angka itu. Hari ini kan kita bukan transaksi ya. Kalau transaksi itu harus angkanya jelas. Nah, tapi yang saya ingin bicara sekarang itu lebih bicara masalah sentralisasi yang kita baru lakukan di 2020. Itu kita holding itu sebenarnya secara korporasi itu hanya sebagai tempat berkumpul, belum merupakan suatu
optimasi, gitu. Belum mendatangkan nilai tambah yang banyak, belum memberikan suatu sinergitas lah, belum memberikan suatu membangun energi. Nah, jadi itu tadi masing-masing selama holding itu masih posisinya cakar-cakaran gitu. Cuma tempat berkumpulnya sudah ada begitu ya. Sudah ada wadahnya. Nah, sekarang baru dioptimasi, baru kita lakukan transformasi di 2020. Kalau ini Pak Gus Rijal kaitan dengan kebutuhan begitu ya, katakanlah Indonesia ataukah Asia Tenggara ini dengan holding pupuk ini kita sudah terpenuhi semuanya sesuai target itu Pak. Di Indonesia paling tidak ya, atau di Asia Tenggara. Memang ini diskusi yang pertanyaan yang nggak bisa dijawab satu gitu, Prof. Jadi memang kapasitas produksi kami sebenarnya 13 juta. Kan? Nah, sementara kami punya kewajiban di subsidi itu awalnya 9 juta, sekarang 7 juta, menjadi 6 juta, 5 juta ya. Nah, jadi pupuk dia banyak ragamnya ya. Dari 13 juta itu kita yang 9 juta itu ada di urea namanya. N itu pupuk tunggal namanya. Tapi sekarang tuh ada multivitamin kan yang disebut dengan pupuk majemuk. Itu namanya NPK. Nah, kalau N ini yang tadi ada di Lok Sumawe, Cikampek, Gresik, Palembang dan Bontang tadi, itu betul-betul sumbernya dari gas alam. Gitu. Nah, itu memang dalam tanda kutip itu monopoli dari BUMN karena gas itu adalah strategis dan diberikan juga ke Badan Usaha Milik Negara. Tetapi di Indonesia tidak ada pembatasan import urea. Jadi artinya ini memang sudah kayak komoditas gitu. Jadi artinya siapa saja boleh impor. Jadi artinya kalau kita bicara supply demand itu menjadi agak sedikit karena ada keluar masuknya tergantung posisi masing-masing. Jadi artinya kalau pupuk instan berikan harga tinggi, import bisa masuk. Kalau pupuk instan berikan harga di bawah harga pasar, import nggak masuk. Jadi, nah tetapi kalau yang NPK itu N itu hanya ada di pupuk Indonesia yang saya ceritakan tadi. Tapi memang kita belum beruntung P dan K-nya ini atau fosfat dan K-nya kalium itu nggak ada di Indonesia gitu. Jadi artinya kita impor. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, swasta nasional juga boleh mengimpor N tadi, apalagi P dan K gitu. Nah, sektor sebenarnya kita membagi sektor tadi ada yang sektor retail ya, smallholder, ada yang sektor korporasi gitu. Korporasi ini kebun. Nah, kebun yang paling dominan sekarang rata-rata itu adalah sawit gitu. Nah, sawit ini kan perusahaan besar. Mereka pun juga punya kemampuan untuk membangun kilang sawitnya, CPO-nya, dan juga membangun pabrik NPK-nya. Ya, jadi artinya menjadi semu sekarang supply NPK di Indonesia karena ada betul-betul yang betul-betul dikonsumsi untuk kebutuhan dari mereka sendiri. Gitu. Nah, jadi artinya secara urea itu sebenarnya berlebih, makanya kami juga ada alokasi untuk ekspor. Jadi kita juga sekitar sampai 2 juta ton per tahun kita melakukan ekspor. Tapi dengan catatan kita sudah kebutuhan domestik. Baik itu subsidi tadi maupun Kalau ini Pak Gus Rijal ya, kaitan dengan bahan baku begitu ya. Ini kan kadang menjadi masalah di Indonesia, bahan bakunya juga seperti tadi impor gitu ya. Apakah ada ini dari tantangan yang muncul ini, kira-kira hal-hal yang baru dibuat seperti itu di holding pupuk ini sehingga tidak bergantung pada katakanlah material dari luar begitu. Apakah ada ke sana ini arahnya? Ya. Mungkin saya agak menyimpang sedikit. Sebenarnya di atas
kita bicara ada pupuk yang kita sebut sekarang tuh lebih pupuk kimia. Iya, iya. Ya. Padahal di atasnya itu ada juga pupuk organik dan pupuk hayati gitu. Iya, ya. iya. Nah, saya ingin sampaikan sedikit, pupuk organik itu sebenarnya bukan pupuk ya. Itu hanya pembenah tanah, soil treatment. Tapi yang paling penting itu adalah pupuk hayati. Itu memang betul pupuk. Tetapi kemampuan pupuk hayati ini belum bisa menggantikan Pupuk kapasitas pupuk yang begitu banyak. Iya, iya. Dan ini juga masalah budaya, kan gitu. Ya. Jadi itu yang menjadi oke. Nah sekarang kita bicara pupuk kimia. Ya. Nah tadi ditanyakan bagaimana menjamin bahan baku. Kami sudah sebutkan tadi, kita memang melakukan riset ya tadi terkait hayati, tapi itu sangat lambat. Nah sekarang di sisi yang kimia ini, kita caranya adalah terpaksa kita bekerja sama gitu ya. Karena ada di Indonesia tapi kadarnya nggak memenuhi kan gitu, ya. Dan di dunia pun sangat terbatas seperti tadi P itu praktis hanya di misalnya di Middle East sana sama North Afrika sana mungkin sekitar Jordan gitu. Ada juga Mesir, Tunisia, Aljazair dan Maroko, kita daerah sana. Begitu juga dengan KCl tadi kalium tadi ada di Kanada, ada di Rusia sana, Belarusia, dan ada sedikit di Laos. Jadi memang sudah terkonsentrasi gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia, kita mencoba pertama mungkin skema kerjasama jangka panjang, gitu. Seperti kita punya satu juga joint venture di Petrokimia Gresik ya. Yang Petrokimia Gresik banyak di NPK. Kalau di kartil yang besar banyak dia di urea. Kalau kita bicara NPK tadi itu Petro. Jadi Petro itu punya kerjasama dengan Jordan gitu ya untuk membangun asam fosfat gitu. Nah itu yang survei tadi. Nah akhirnya batuan fosfat tadi dibawa di Jordan. Itulah artinya secara tidak langsung kita udah menjamin pasokan fosfat teman-teman itu. Nah, sekarang bagaimana dengan KCl kan gitu. Nah ini juga kita lagi coba kembangkan. Mungkin tingkatannya belum sampai kepada kepemilikan, tapi setidaknya kita sudah punya kontrak jangka panjang. Karena memang dulu pernah ada juga arahan dari Kementerian BUMN kalau memang itu kan tambang ya. Jadi mungkin tambang itu diserahkan tadi ke Main ID tadi kan, yang Inalum tadi kan, juga holding. Nah, kami sebagai off-take itu kan ada men-secure juga sebagai suatu negara ada men-secure. Terus sekarang kami juga lagi mencoba melakukan mengembangkan ke global untuk penguasaan bahan baku. Gitu. Bahan baku. Itu lagi dijajaki. Tapi kan bukan hal yang mudah juga kan, karena memang kompetensinya betul-betul berbeda gitu ya. Satu kompetensi di chemical process, ini kompetensi di tambang. Itu bukan hal yang mudah. Itu kira-kira jadi ada ke arah sana. Ada ke arah sana ya. Karena kemarin waktu COVID, ada ketegangan di Ukraina kan, Rusia itu memang semua orang paham kalau itu ada gangguan pasokan kan gitu. Itu juga kita cukup terganggu. Memang betul Prof. Iman itu menjadi penting memastikan jaminan pasokan bahan baku. Tapi tingkatannya dua kan, kerjasama atau paling ujung adalah kepemilikan. Kepemilikan ya. Gitu Prof. Iya. Kalau dari 5 tadi anak perusahaan yang utama ya untuk sektor pupuk, produksi terbesar itu memang beda-beda ya, kayak pupuk yang Aceh, katakanlah NPK misalkan ya, yang ini lain ya, urea begitu. Ya jadi memang pertama kata kuncinya ketersediaan gas gitu. Jadi memang mungkin nanti ada dari Pertamina juga ya. Jadi memang gas itu kan lama-lama cadangannya kan turun. Jadi pada satu waktu dia turun. Dulu tahun 70 Jaya kayak Arun ya, Bantang itu kan sudah 50 tahun kan. Berarti kan artinya decline. Pasti harus pindah lagi cari ke kolam yang baru lagi. Nah, itu juga mempengaruhi pengembangan. Jadi makanya seperti kami sampaikan tadi,
PIM itu praktis coba 2 pabrik. Dulu pernah 3, ada AF kerjasama ASEAN ya. Sekarang tutup karena kekurangan gas. Nah sekarang kami ada 2 pabrik dan sekarang praktis aktif 1 pabrik karena gasnya terbatas. Tapi alhamdulillah ada lagi temuan baru sekarang, ada cadangan di Andaman Sea namanya. Itu sudah di bukan di offshore tapi sudah di sisi laut lagi gitu. Jadi itu yang ada. Nah makanya sekarang kami akan bergerak juga ke Kalimantan, ke Papua. Ke Papua. Jadi karena saya juga lama di minyak, migas, jadi memang karakteristiknya itu pertama gas itu dulu dari dari minyak ke gas. Itulah transformasi oil migas dari minyak ke gas. Yang kedua bergerak dari darat ke laut. Ya, kayak orang sawah kan pasti depan rumah, tapi depan rumah sudah jadi mall, dia makin jauh ke gunung kan gitu. Jadi gas dan minyak itu dari darat ke laut, dari barat ke timur. Itu karakteristiknya ya. Terus yang kedua, kalau kami ini ngikutin gas, gitu. Ya, bukan gas yang ngikutin kami. Ya, jadi setiap ada pabrik pupuk itu pasti ada sumber gas di situ. Jadi kita follow resources. Karena ada gas besar dulu di Harun, adalah pupuk Iskandar Muda sama ASEAN Fertilizer. Begitu ada temuan gas yang besar di Bontang, terbangunlah itu pupuk dan industri. Turunnya ada amoniak lagi, metanol lagi banyak. Nah ini ada, alhamdulillah ada di Papua Barat sana, daerah Bintuni sana itu ada sumber gas. Ada sumber gas kan, ada Tangguh LNG. Sekarang saya juga akan bangun pabrik pupuk amoniak urea. Nanti mungkin kedepannya turunan metanol dan turunannya. Jadi ada klaster baru lagi. Itu yang Dirut kami sampaikan di media. Setelah 40 tahun akan ada klaster baru lagi. Nah terus kami, Nah, jadi kita mengikuti yang sumber. Nah tadi balik makanya Kujang hanya 2 pabrik, ya, karena sini Jawa Baratnya sangat terbatas gasnya. Di Aceh juga hanya 2, jadi 1. Nanti kalau ada lagi kita tambah. Nah yang banyak itu di Bontang, maka yang nitrogen urea itu akan banyak. Jadi bang beda-beda, betul Pak Prof. Iya. Kalau tadi yang 5 perusahaan lagi itu adalah tidak secara langsung untuk industri pupuknya ya Pak? Iya, betul. Ya, untuk itu misalkan apa tadi disampaikan untuk supportnya. Ya, rekayasa industri, karena kita bangun pabrik. Iya. Karena menurut kami pun negara yang besar itu negara yang mempunyai perusahaan engineering kan gitu. Iya, betul. Penguasaan teknologi, dia punya perusahaan bergerak di bidang engineering gitu. Iya. Yang kedua kan tadi logistik kan, kita punya kapal gitu. Kapal. Walaupun kita juga harus bagi-bagi dengan swasta nasional kan gitu. Iya. Kalau misalnya tadi untuk transportasi ya, perkapalan kan kita juga punya Pelindo gitu Pak ya. Ya, tapi kita terpisah gitu. Ya pupuk itu punya perusahaan pengangkutan sendiri begitu. Kalau Pelindo kan pelabuhan, Bro. Pelabuhan. Ya. Kalau yang angkutan kita ya Pelni ya. Terus ada juga Bahtera Adiguna yang angkutan PLN, nanti bisa ditanya ke PLN, punya juga untuk batu bara, dia punya perusahaan. PLN punya angkutan sendiri dia. Kayak Pertamina pun juga punya. Kayak saya kan di perkapalan dulu ya Pertamina, karena punya armada juga gitu. Punya armada juga. Memang begini Prof dan anak-anak semua. Dulu itu kita masih pionir, pionir ya? Pionir ya. Nah itu semua punya keterbatasan gitu ya. Pada saat tahun 70-80 itu infrastruktur nggak selengkap sekarang. Jadi pupuk Indonesia ini kan dulu lahir, anak-anak ini kan kayak Pusi lahir, saya juga nggak tahu tahun 59 tahun 60 kan gitu ya. Pada saat itu nggak ada banyak perusahaan kapal di Indonesia. Terpaksa lah Pusi punya kapal. Jadi pilotnya sebenarnya punya Pusi gitu. Karena jadi grup masuk. Iya. Makanya kalau kita lihat di Pertamina ada Patara Jasa gitu. Kenapa sih perusahaan minyak punya hotel ya? Ini ada Patara Jasa kan yang di Dago ya. Iya. Terus Pertamina juga punya pesawat kan, Pelita Air kan yang sekarang juga sudah komersial. Karena pada zaman-zaman dulu nggak ada nggak cukup lah kalau Garuda pada saat itu karena rute-rute utama kan. Padahal tadi yang kita cerita kita perlu penerbangan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
regular flight nggak ada pada saat itu, makanya ada gitu. Nah ini juga seperti itu. Nah memang sekarang pelan-pelan saya sampaikan tadi, kita juga nggak boleh besar juga, karena kita harus berbagi dengan apa namanya tadi, swasta nasional untuk mengembangkan. Sebagai tadi kita penggerak ekonomi nasional gitu. Jadi hanya karena keterbatasan itu. Jadi Pertamina punya hotel, Pertamina punya juga rumah sakit di Jakarta kan, kalau teman-teman ke Kebayoran kan ada RSPP ya, Rumah Sakit Pusat Pertamina. Karena pada zaman itu expert itu dia juga punya, ingin dijaminkan kesehatannya. Nah Pertamina sebagai perusahaan negara bangun rumah sakit gitu. Ini kasus kayak gitu. Tapi nanti kita akan banyak bergerak di pupuk, dan nanti ke depannya kami ke chemical. Karena perusahaan-perusahaan internasional yang besar itu, dia tidak hanya di pupuk, tapi dia bergerak ke chemical, specialties gitu. Gitu bro. Kemudian ini Pak Gus Rizal, menariknya di industri misalnya itu kan tentu ada tantangan-tantangan ya. Selama katakanlah tadi sekian belas tahun ya holding itu berdiri, tantangan apa Pak yang terbesar selain tadi sumbernya gas begitu ya? Ya, pertama dari segi externalities tadi ya. Saya sampaikan tadi ini kan komoditas gitu. Jadi ini memang sangat dikendalikan oleh pasar gitu, ya. Jadi ini bukan apa namanya monopoli, bukan kaktif kan gitu. Jadi komoditas. Jadi itu terbuka bagi orang yang ingin mengimpor, membangun pabrik, terbuka kan gitu. Jadi artinya pertarungannya juga menjadi tidak mudah gitu. Terbuka. Terus yang kedua, kita juga punya mandat di subsidi. Jadi artinya kita harus membuat keseimbangan di sini kan gitu. Jadi kadang-kadang kita juga nggak bisa juga terlalu agresif untuk memenuhi kebutuhan pasar kalau kita juga nggak menjaga subsidi ini kan gitu. Ini yang menjadi apa itunya kita juga gitu. Jadi sensitif di situ ya. Apa namanya, kita menjaga sekali jangan terkesan kita lebih pas harga tinggi gitu kan gitu. Jadi kita sebagai BUMN nggak bisa ikut harga pasar tinggi kan, karena itu rakyat. Kalau pemain non BUMN dia langsung mundur kan gitu. Itu karakteristiknya. Begitu harga tinggi dia mundur, harga masuk dia masuk lagi kan. Kalau kami nggak, pada kondisi apapun kita harus ada kan gitu. Nah, itu tantangan secara eksternal. Kalau internal itu yang kita sampaikan, kita awalnya kan betul-betul orang proses gitu kan. Jadi pabrik pupuk gitu. Jadi kalau dulu tuh kami basisnya kita sebut production centric gitu. Apalagi zaman dulu kita monopoli kan gitu. Jadi apapun yang kita jual itu akan dibeli orang. Nah sekarang dengan kompetisi makin ketat, kita lebih bergerak ke customer centric gitu. Nah itu perpindahan itu tantangan yang luar biasa. Jadi berubah bagaimana seorang yang berbasis produsen menjadi seorang yang berbasis apa namanya pelayan. Karena customer ya. Karena itu juga ada juga masalah behaviornya, apa namanya customer aspirasinya itu kita mulai bicara tadi itu. Terus yang juga kita rasakan tantangan itu adalah teknologi ini tumbuhnya cepat sekali gitu kan gitu ya. Jadi teknologi tumbuh cepatnya ini kita sebagai perusahaan yang besar ini harus cepat beradaptasi kan gitu. Ini yang kita rasakan sekarang dengan digitalisasi ini itu tantangannya besar banget bagi kita gitu ya. Nah, karena kita skalanya besar gitu kan. Jadi membuat integrasi itu juga membutuhkan effort yang luar biasa dan koordinasi yang luar biasa sekali. Jadi yang sekarang kita hadapi itu adalah memang digitalisasi, apalagi yang kita ini sekarang kan sangat terkait dengan seluruh wilayah Indonesia gitu. Jadi artinya digitalisasi kita pun sampai ke pelosok-pelosok gitu. Jadi kadang-kadang kita butuh dukungan dari teknologi lain sebenarnya sinyal gitu. Ya mungkin kalau yang di komunitas lain itu kan rata-rata di kota kan gitu. Ya jadi artinya sinyal nggak isu, literasi mengenai IT nggak isu kan. Tapi kalau kami
bicara petani, misalnya kalau adik-adik atau anak-anak ini mau pesan GoFood, itu kan tinggal ya gampang ya, atau pesan apa namanya makanan apa cepet gitu. Tapi kalau petani kan itu kan kadang dia nggak punya, ada isusinya, itu tantangan juga bagi kita untuk mengembangkan digitalisasi di Indonesia. Itu kira-kira yang menjadi tantangan. Jadi balik ke yang tadi juga, misi kami kan bilang kita sebenarnya chemical ya, proses kimia akan merubah gas alam menjadi amonia cair menjadi urea. Jadi gini, mungkin saya sedikit mengingatkan saja, mungkin SMA juga belajar fasa ya. Jadi gas itu ya gas gitu ya, dirubah menjadi amonia itu cair, dirubah menjadi pupuk jadi padat. Gitu. Jadi artinya itu proses kimia dari awal sampai akhir. Tetapi tugas kita ini adalah petani gitu. Jadi kita memberikan solusi kepada agri pertanian gitu. Jadi itu juga tantangan bagi kami. Jadi poinnya adalah posisi kita gimana sih ini? Apakah DNA kita ini sebagai orang kimia, orang proses, perusahaan kimia, atau DNA-nya kita ini adalah memberikan solusi kepada pertanian Indonesia gitu. Kan itu juga kan gitu. Apalagi sekarang mungkin nanti juga ketemu kan isu-isu negara sekarang itu adalah pertama adalah ketahanan energi kan, ada lagi namanya ketahanan pangan gitu ya. Kalau scarcity itu yang kita dengar nanti adalah food scarcity, energy scarcity, sama water scarcity kan. Itu yang sering kita dengar, tapi bukan ada old school ya. Tapi sekarang saya nggak tahu di universitas ada lagi scarcity yang baru barangkali. Tapi yang kita pahami itu dulu ya, ada satu masa nanti kita akan kesulitan energi, kita akan kesulitan pangan, kita akan kesulitan air ya. Nah, jadi ada pangan di tengah-tengahnya. Artinya kita perlu kontribusi di sini. Jadi itu tantangan kan, jadinya kita mau DNA kita ada seorang produsen pupuk berbasis kimia, atau DNA kita sebagai memberikan solusi kepada pertanian, memberikan dukungan pada program ketahanan pangan kan gitu. Itu kira-kira Prof. Menarik sekali ya. Silakan minum dulu Pak Gusrizal. Jadi memang sebetulnya berbagai bidang mungkin ya di industri pupuk ini. Selain tadi proses chemical dari katakanlah kimiawan ya, chemical engineering dan lainnya, juga mungkin ada beberapa yang terkait ya yang dibutuhkan di industri pupuk itu ya. Nah, kalau tantangan-tantangan tadi Pak, apakah ada keterkaitan atau kerjasama atau kolaborasi dengan perguruan tinggi? Karena perguruan tinggi sampai saat ini itu dikatakan kan tidak begitu misalkan menyelesaikan masalah-masalah industri misalkan itu ya. Nah, padahal kami bertanggung jawab juga misalkan di situ gitu ya. Tridharma. Ya, Tridharma betul Pak. Nah, jadi di Tridharma ini bagaimana misalkan holding sektor pupuk ini begitu ya, supaya bisa nanti ya kami juga bisa berkontribusi ke industri. Kemudian industri sebetulnya ini ada permasalahan yang bisa tadi diselesaikan oleh ilmu-ilmu kami di sini misalkan. Itu ada ya Pak ya? Ya, jadi kan apa yang saya sampaikan, jadi memang kita nggak bisa sendiri. Betul. Ya. Jadi memang saya waktu zaman saya dulu, tahun berapa ya, zamannya Pak Habibie itu namanya Prof. Wardiman ya. Wardiman. Itu ada yang namanya link and match. Gitu, ya. Jadi memang yang saya bilang tadi, jadi energi kita, kayak saya bilang riset tadi, jangan sampai kita ngeriset misalnya masalah kesuburan tanah di Bujang juga, di Petro juga kan gitu. Betul. Makanya kami di riset itu mulai kami petakan gitu. Mungkin di di Pujang fokus ke pangan. Mungkin di Kaltim karena daerah sana butuh ke kebon gitu kan, ke sawit gitu risetnya. Itu kami juga pasti kerjasama. Kayak sawit kita juga kerjasama dengan riset sawit ya. Kita ada kerjasama. Terus juga di bidang engineering kami dengan LAPI.
Itu di bidang misalnya pertanian, kami dengan pertanian Bogor. Jadi itu masing-masing pasti kita lakukan itu karena nggak bisa kita sendiri kan. Iya. Nah, saya dulu juga waktu 2016-2020 kan di pengembangan membuat riset. Kami juga dengan Unpad. Saya lupa tuh dekannya Pak Sudrajat. Pak Sudrajat. Iya betul. Beliaunya. Sekarang diganti saya, Pak. Bukan dekan pertanian begitu. Oh, Pak Sudarjat kalau Sudarjat. Sudarjat pertanian. Kalau MIPA Pak Sudrajat. Ini Sudarjat ya. Sudarjat. Itu kami dulu intens dengan beliau. Ya. Iya. Jadi kami juga sempat dulu tanda tangan betul rektornya Pak Trihanggono. Ya, kita juga pernah dulu. Iya. Jadi kita juga Ya kami cek pun di sini MOU sudah ada. Iya betul. Ya, jadi memang kami ada beberapa terutama di bidang pertanian kita. Ya. Karena memang kalau begitu apa istilahnya ada itunya lah ya. IPB juga, Brawijaya. Jadi kita distribusi lah. Distribusi. Ada spesialisasi mungkin Petro dengan Brawijaya. Ya. Saya nggak bilangin UNER ya, UNER nggak ada pertanian kan, tapi yang kita ingat kita dengan Brawijaya, kita dengan Gajah Mada juga, itu rektornya masih Ibu Rita yang BMKG kan, Bu Korita, Dwi Korita, gitu. Bu Kori kita beberapa kali ketemu dengan Unpad juga, USU juga, jadi kita lakukan itu, karena juga kita terbatasan gitu, karena orang kita sedikit dan hari kita nggak fokus untuk itu. Iya. Kita memang punya riset di Petro, tapi ya riset kita hanya riset sebatas saja kan, nggak riset yang dalam. Iya. Seperti itu kita lakukan berapa? Iya. Kalau di industri pupuk itu ada research and development Pak Agus. Iya, kita punya R&D kita punya, tapi kan kita itu tadi harus bermitra. Iya. Nggak bisa kita selesaikan tuntas. Iya betul. Ya, pengujian itu kan kita pasti kan harus dengan perguruan tinggi. Iya. Jadi, yang saya ingat dengan 2016-2017 itu lebih ke teman-teman pertanian Pak Sudarjat. Saya nggak begitu yakin apakah ada di ekonomi ya, atau di FISIP ya. Tapi mungkin ada juga, tapi mungkin nggak begitu panjang dan masif. Tapi yang saya rasakan fokus di pertanian, karena kami kan kita menunjukkan kayak cabang biofertilizer itu kan baru bagi kami, itu kita serahkan karena itu sangat riset dasar gitu. Betul. Sekali riset dasar ya namanya. Kalau kami kan risetnya sudah sifatnya agak aplikatif kan gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu intens kita. Dan rasanya teman-teman sekarang masih intens dengan teman-teman di Unpad. Jadi ada beberapa topik-topik riset yang lagi dikembangkan dengan teman-teman ya Pak Sudarjat. Sudah ganti beliau ya? Sudah ganti, Bro. Yang tadi sebelumnya dengan perkebunan itu ya. Bro. Banyak itu. Kita lakukan itu. Kalau kaitan tadi riset ya dengan perguruan tinggi, kemudian pengembangan sumber daya di perusahaan holding pupuk ini juga ada arah misalkan menyekolahkan, membuat training khusus. Ada juga Pak Gus Rijal. Iya. Memang itu kan menjadi mandatori ya sebenarnya kan, karena pasti ada gap kan ya antara kompetensi yang disyaratkan oleh suatu jabatan dengan kompetensi yang dimiliki oleh si pemangku jabatan. Jadi memang itu suatu keniscayaan memang. Jadi memang kita banyak program-program kerjasama itu, Jadi termasuk saya lah yang gagal di Unpad ini, makanya yang malu. Nggak tahu Prof Sri Mulyani masih ada apa enggak, saya nggak tahu itu. Di akuntansi seorang teknik, karena kerjasama di akuntansi waktu itu. Harusnya dulu FEB ya Bu ya. Dulunya pemimpinnya Prof Sri Mulyani. Oh Sri Mulyani. Terus beliau juga pindah ke Unsika. Ya, jadi rektor. Itu sudah ganti lagi. Jadi itu ada. Kita ada paket-paket. Paketnya. Itu yang untuk yang program pasca yang elektoral. Ada juga program-program lain kita banyak. Kan kami ini mohon beda, kita juga ada universitas yang di Jawa Tengah, kita lagi kerjasama juga.
Jadi masih ada. Masih ada ya Pak. Dan yang pasti Direktur SDM kami kan alumni Unpad kan, psikologi Unpad. Psikologi, ya. Nah kebetulan kan kami di Unpad ini ada 17 fakultas Pak Gus Rijal ya. Iya, Jadi kalau kebutuhannya kaitan ke hukum ada, ekonominya ada. Bahkan ke yang tadi engineeringnya, chemicalnya kan ada MIPA Pak. Ada MIPA. Kemudian SDM-nya ada psikologi ya dan lain-lain pertanian. Jadi kalau ada hal tadi misalkan peningkatan sumber daya, nah kami bisa berkontribusi ya, berkolaborasi dengan industri begitu. Mungkin saya nggak ahli di bidang ini, cuma pemahaman saya begini, kalau sumber daya kan berarti SDM-nya ya, orangnya kan, betul. Akan lebih cair di kompetensi kan, kompetensinya. Jadi kompetensi itu tadi mungkin pelatihan gitu. Jadi pelatihan untuk terkait dengan coaching gitu ya, misalnya itu psikologi kan gitu. Pelatihan bagaimana meningkatkan produktivitas pekerjaan. Mungkin saya nggak tahu apakah di ekonomi atau di psikologi kan gitu, lebih ke sana kan gitu. Atau pengetahuan mengenai perpajakan kan gitu, itu ada di FEB gitu. Tapi kalau yang kimia tadi kan lebih kepada project kan ya, misalnya kita lagi membangun urea yang rilisnya lambat, coating ditambah dengan boron misalnya, itu risetnya itu kimia. Jadi tidak sumber daya jadinya, itu lebih ke project. Bahkan bisa juga ini Pak, istilahnya ikut sekolah gitu di sini. Iya, seperti yang kami dulu lakukan. Itu bisa saja. Jadi memang ada program S1, S2 ya kan itu ya. Betul. S1, S2. Jadi nanti bisa kerjaannya di sana, tapi misalkan proyeknya di sana, terus di sininya terdaftar sebagai sekolah. Itu juga ada. Itu ada. Walaupun itu kan sangat terbatas ya. Jadi ya memang ada itunya, ada yang sekolah bergelar kah? Yang hanya sebagai kursus singkat kan, non degree ya. Ada ya. Pasti ada. Mungkin ada, tinggal didiskusikan aja dengan kita punya kayak pusdiklat yang talent, kita punya talent gitu. Jadi bisa didiskusikan aja nanti kira-kira paket-paket apa yang dibutuhkan mereka, atau paket-paket apa yang dipunyai oleh perguruan tinggi gitu. Itu pasti ada ya. Mereka punya program tahunan gitu kan, terutama yang tidak bergelar dan periodenya pendek gitu. Betul. Ya, Prof. Nah, kembali yang tadi untuk ke mengarah ke solusi tantangannya dengan tridharmanya perguruan tinggi. Nah, tadi kan pendidikan, riset dan pengabdian begitu ya, yang ini. Adakah misalkan dengan adanya sekarang Merdeka Belajar begitu ya di industri pupuk itu, banyak kan mungkin mahasiswa yang magang begitu ya, praktik kerja. Menerima program magang. Dan kita Unpad itu senang hati sekali gitu. Dan kami sampaikan, saya nggak ingin diskriminasi, ini hanya sebagai contoh saja ya. Saya nggak ingin menyebut pertanian segala-galanya, akuntansi itu juga tidak segala-galanya karena saya gagal. Tapi rata-rata orang di kami itu akuntansi Unpad itu banyak di kami. Banyak ya. Di kami itu ada akuntansi Unpad. Jadi karena memang di kita tuh tulang punggungnya chemical engineer dengan satu lagi itu banyak teman-teman yang dari Unpad itu. Tapi silakan adik-adik atau anak-anak yang di bidang lain dengan senang hati. Unpad itu kan memang apa istilah Unpad oke atau Unpad apa istilahnya nggak tahu tuh. Top Pak. Silakan yang mau magang ya, jadi kita bisa saling mengisi. Mungkin pernah ada beberapa pengembangan ya Pak Gus Rijal kaitan dengan program riset gitu ya. Ada misalkan advanced biofertilizer, kemudian nanonitrogen, itu bagaimana di sektor pupuk ini? Iya, itu tadi memang yang kita sebutkan tadi, memang tetap
ini kan bicara mazhab ya. Ya, jadi memang sekarang mazhabnya itu adalah mazhab chemical fertilizer. Gitu. Yaitu mindsetnya petani. Tapi kan ada isu lingkungan, ya. Ada isu keberlanjutan kan gitu. Dan ada juga tren kan gitu. Jadi itu yang membuat kita harus setidak-tidaknya menoleh ke sana, ikut di sana. Jangan juga kita ketinggalannya. Jadi kita udah kemarin teman-teman ke India itu yang nano fertilizer tuh mereka udah berkembang walaupun skala jadi isu. Ya. Skala itu menjadi isu. Bio juga sama. Ya. Bio itu nggak sampai 1% dibandingkan total pupuk kimianya kita. Jadi artinya belum akan dengan waktu cepat akan menggeser peran dari. Nah, satu lagi kalau kita bicara komersial tadi kan, karena ini komoditas, gitu ya. Jadi begitu skala nggak masuk, berarti komersialnya nggak masuk. Ya kan gitu. Betul. Apalagi kalau kita lihat mungkin anak-anak semua tahu belajar bagaimana product cycle kan gitu ya. Jadi kalau pada saat masih product cycle di tahap awal itu dia harusnya masuk ke basis riset ya gitu. Jadi nggak bisa dia menanggung beban riset itu. Riset itu kan dipikul oleh yang sudah jalan. Jadi itu yang menjadi jugglingnya kita di situ. Jadi kita ingin ngembangin di sini, tetapi itu butuh energi yang besar, tenaga yang besar karena skalanya kecil, biayanya besar. Nah, itu menjadi bukan satu ketidakadilan, tapi itu fakta gitu. Jadi pendatang baru itu agak sulit dia untuk masuk ke suatu sistem atau untuk merubah suatu sistem gitu. Untuk merubah kayak kita tadi bicara beras diganti dengan singkong itu kan bukan hal yang mudah. Jadi ini dia kita tangan juga itu gimana kita mengembangkan riset nano, riset bio itu kan itu tadi. Demandnya juga nggak ketahuan, terus juga harganya juga belum bisa masuk karena skalanya tadi gitu. Jadi tapi kita tetap harus jalan itu. Jadi kami ada step-stepnya, tapi masih perjalanan panjang. Jadi ada beberapa program yang kita lanjutkan dengan Unpad dengan tahap yang lebih tinggi lagi. Sudah mulai uji ke lapangan, uji komoditas apa yang cocok kan. Pupuk ini kan sekarang mulai spesifik ini, ya. Seperti makanan kan ada makanan untuk bayi, makanan untuk anak muda, makanan untuk orang tua gitu. Nah, ini juga ada pupuk NPK itu. Jadi yang share lagi menurut kalau urea itu kan generik gitu. Ya, hanya N42% gitu. Tapi ke NPK ini ada formulanya. Ada yang 15, N-nya 15, P-nya 15, K-nya 15. Ada juga yang 13, 627 gitu. Karena yang butuh buah itu K-nya lebih besar. Kalau butuh daunnya N-nya lebih besar. Itu spesifik. Nah, jadi kita mulai uji tuh nanti dengan teman-teman Unpad barangkali kan mungkin yang tadi yang kita bio ini akan cocok untuk tomat seperti apa. Kita sebut horti lah ya, grup mereka gitu. Untuk yang kebun gimana? Untuk yang pangan itu praktis kalau saya bilang kita pangan tuh padi, jagung dan kedelai, pajalit namanya. Nah, itu nanti tahapan. Jadi mau panjang ini dengan teman-teman Unpad. Jadi sudah kita laboratorium, riset laboratoriumnya. Habis itu kita mulai uji lapangan dengan multi lokasi. Kan tanahnya unsur haranya beda-beda lagi kan. Nanti ketahuilah kita ini ternyata bio ini cocok untuk tanah seperti ini. Cocok untuk komunitas ini. Itu kan lama tuh 3 bulan dia tes tunggu gitu. Jadi ada kerjasama dan ada tahapan. Betul. Jadi bersambung. Ada juga yang perkembangan slow release. Slow release ya. Nah, kebetulan itu yang teknologi tinggi juga ya. Betul. Nah, kalau nggak leaching itu dia kena air langsung aktif. Betul. Itu juga nggak mudah, itu butuh waktu, menggunakan polimer ya. Betul. Nah, itu polimer juga perlu kita riset. Setelah itu efektivitasnya kita perlu uji. Jadi
tahapannya panjang memang. iya. Mencari coatingnya Coatingnya, apa, polimer Prof lebih tahu. Tapi habis itu diujikan ke multi lokasi, multi komoditas juga belum tentu Belum, ya. Berbeda itu seperti ya, yang lapangan. kan tadi kan ada tambahan keekonomian kan gitu. Iya, iya. Jadi kemahalan ini harus di cover dengan apa namanya? Apa? Manfaat. Ya dong gitu. Iya. Kalau harga pupuknya hanya 10.000 per kilo, produksinya 3 ton, terus dibeli 20.000 cuma 3,5 ton, buat apa gitu kan gitu. Nah, itu juga dites. Ini berapa tambah coatingnya ini, sama peningkatan itu perlu diuji. Perlu ini ya. Itu nggak mungkin kami di lapangan, tapi dengan teman-teman dari riset sama teman-teman di lapangan. Kami juga ada yang Pol Bantan ya, yang punya punya Kementerian Pertanian, kami kerjasama juga. Kami kerjasama dengan banyak pihak. Jadi kami juga nggak PHP juga, bukan hanya Unpad aja. Tapi artinya Unpad ada, yang tidak ada. Nanti lain ya. Itu kira-kira Prof. Iya. Kalau ini Pak Gus Rijal kaitan dengan BUMN kan ada beberapa yang dalam tanda kutip merasa rugi atau hitungan rugi atau apa gitu ya. Pernah dengar ini BUMN ini kebetulan ada rugi misalkan gitu ya. Kalau pupuk gimana Pak? Tidak ada rugi gitu ya. Alhamdulillah kami tidak ada rugi, cuma ada juga beberapa perusahaan kita yang perlu kita perhatikan, ya kita akan holding akan memberikan perhatian kan gitu. Jadi ada program-program kita melakukan peran holding di situ lah ya kan. Di situ ya. Gimana untuk bisa membuat semua anak perusahaan itu berhasil semua ya. Itu perannya holding gitu. Apalagi sinerginya penting kan gitu kan. Tadi kan misalnya kita lihat ada pilot kan gitu, berarti kan kita perlu dukung di sinergi anggota lautnya gitu. Saya ada pangan kita dukung. Holding gunanya di situ. Di situ ya. Iya betul. Tapi kalau penugasan rugi, selama ini kita selama ini terlindungi lah ya. Karena kita penugasan itu memang undang-undang kita juga nggak boleh rugi. Jadi sebenarnya kita dibantu sebenarnya. Iya. Itu kira-kira ini menarik sekali nih. Kaitan dengan holding BUMN sektor pupuk ya. Karena kan ini kebutuhan masyarakat ya Pak. Betul. Tadi sebagai customer masyarakat, kemudian kita ini dan dari mulai di situ prosesnya sampai kepada pemasaran dan lain ini sebenarnya masih banyak yang ingin didiskusikan. Nah, tetapi waktunya yang terbatas, Pak ini senang sekali sudah hadir di kami. Nampaknya ini di follow up dengan beberapa MOE. Ada yang dengan fakultas-fakultas yang ada mungkin begitu ya Pak Gus Rijal kalau berkenan. Sehingga kami bisa nanti kerjasamanya semakin banyak. Tidak hanya dengan teman pertanian, mungkin dengan teman ekonomi, MIPA dan lainnya bisa ini. Ya, tadi cukup banyak hal yang kita dapatkan, sudah sekalian. Akan tetapi waktu yang panitia sudah membatasi ini, waktunya selesai. Masih banyak hal yang sebenarnya bisa diungkap. Barangkali kalau tidak berkenan nanti kami juga akan hadir ke BUMN Pak untuk bisa diskusi lebih lanjut begitu ya. Ya apalagi teman-teman tadi ada anak mau magang. Ya. Ini anak-anak ada yang dari D4 TIK, Teknologi Industri Kimia gitu ya. Ada yang dari departemen-departemen lain gitu, prodi lain. Barangkali saudara sekalian, diskusi yang menarik ini perlu kita lanjutkan ya untuk beberapa hal follow up bagaimana engagement kita di perguruan tinggi dengan company ya, dengan BUMN, industri ya, dengan industri, sehingga kita bisa untuk melanjutkan ini dan untuk berkembang Indonesia lebih maju begitu ya. Amin. Demikian barangkali sesi BUMN Holding dengan sektor pupuk ini. Terima kasih Pak Gus Rijal atas waktunya dengan kesibukannya yang tinggi. Demikian saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dipersembahkan oleh